Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, International Organization of Migration IO Manggarai menggelar rapat koordinasi tentang SOP pelayanan terpadu bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang dalam kerangka kerja gugus tugas TPPO Kabupaten Manggarai bertempat di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai Selasa 19 April 2022. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Manggarai yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Yosep Mantara. Ratna Susianawati SH.MH Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual mengatakan bahwa untuk memutus mata rantai kejahatan tindak pidana perdagangan orang butuh kerja kolaborasi. Kejahatan TPPO, kata dia, harus ditanggapi secara serius mulai dari hulu sampai ke hilir. TPPO adalah kejahatan lintas negara dengan berbagai modus yang digunakan, salah satunya adalah modus pengiriman tenaga kerja. Pertemuan atau rapat koordinasi gugus tugas di tingkat kabupaten kota ini juga diinisiasi oleh teman-teman IOM Indonesia adalah yang kesekian kali, dan sekali lagi terima kasih. Ini menunjukkan kerja kolaborasi, kerja sinergi multi pihak yang tidak pernah terhenti, karena ini menjadi sangat penting, menjadi komponen kunci di dalam memastikan upaya-upaya hulu sampai dengan hilir di dalam memastikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tentunya tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia ataupun oleh Bapak Bupati, yang disampaikan oleh Bapak Asisten Pemerintahan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Tentunya ini menjadi kemirisan, menjadi keprihatinan, tetapi juga sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua untuk bisa bersama-sama memastikan bagaimana memutus mata rantai ini supaya tidak terjadi dari waktu ke waktu. Karena selain ini tentunya menjadi kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai peradaban. Ini harus kita pastikan, terutama untuk Kabupaten Manggarai, memastikan hal ini tidak terjadi. Bapak dan Ibu, juga seiring dengan karakteristik dari tindak pidana perdagangan orang sebagai transnational crime, artinya ini juga menjadi kejahatan lintas internasional, yang ini juga tentunya menjadi bagian yang harus kita waspadai dengan berkembangnya modus-modus yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Persoalan ekonomi, persoalan kemiskinan menjadi salah satu hal yang harus terus kita pastikan bahwa saat ini dengan dinamika yang terus berkembang, Bapak dan Ibu, berbagai modus yang dikembangkan oleh para pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini pun semakin bervariasi. Banyak kasus-kasus yang saat ini dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tidak hanya ke luar negeri tetapi migrasi dari satu daerah ke daerah lain. Ini tentunya juga menjadi bagian yang terus harus kita kampanyekan untuk bisa memastikan masyarakat terhindar dari jerat-jerat terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus Nabit dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Yosep Mantara mengatakan kejahatan TPPO harus dihentikan. Tetapi untuk menghentikannya, lanjut Bupati Heri, bukan saja tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua atau kerja kolaborasi. Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan dengan adanya rakor diharapkan dapat diperoleh apa yang menjadi masalah dan apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan penanganan masalah TPPO di Kabupaten Manggarai. Indonesia bersama Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten agar memperoleh informasi terkait capaian dan identifikasi kendala-kendala yang ditemui serta intervensi yang dibutuhkan
dalam keseluruhan proses penanganan TPPO yang meliputi rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum, layanan pemulangan, dan layanan reintegrasi sosial. Seperti diketahui, persoalan tindak pidana perdagangan orang TPPO adalah persoalan multidimensional yang membutuhkan penanganan secara holistik. TPPO dilihat sebagai kejahatan yang timbul karena beragam persoalan sosial yang melatar belakangnya seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, sosial budaya, dan penegakan hukum. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai telah menunjukkan keseriusan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui rangkaian kebijakan daerah seperti yang tertuang pada Keputusan Bupati Manggarai nomor HK-41-2022 tentang perubahan atas Keputusan Bupati nomor HK-269-2018 tentang pembentukan Satuan Gugus Tugas PPTPPO dan pekerja migran bermasalah di Kabupaten Manggarai dan Keputusan nomor HK-233-2019 tentang Rencana Aksi Daerah atau RAD PPTPPO dan pekerja migran bermasalah tahun 2019 hingga 2021. Pada masa pandemi COVID-19, situasi menjadi kian parah yang berakibat pada meningkatnya angka korban TPPO. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2015 hingga 2019 terdapat 2.648 korban TPPO yang terdiri dari 2.319 perempuan atau 87,58% dan 329 laki-laki atau 12,42%. Sedangkan pada periode tahun 2021, KP3A mencatat terdapat 538 korban TPPO, sementara data IOM Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2020 terdapat 9.352 korban TPPO. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.